Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi booming nih di saat ini, yaitu tentang satu buah media sosial yang namanya Threads. Tapi di sini kita tidak akan membahas fungsi dari Threads itu, tapi yang akan kita angkat topik di dalam video kali ini adalah tentang ancaman-ancaman apa saja yang bisa terjadi pada aplikasi Threads ini. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa aplikasi media sosial Threads ini dia dikembangkan oleh Meta. Udah tahu dong siapa pengembangnya? Ya, itu adalah Mark Zuckerberg. Konsepnya adalah dia menggunakan microblogging, hampir sama kayak Twitter. Nah, yang ramai sekarang itu adalah persaingan antara Threads dengan Twitter. Ya, dengar-dengar dari berita katanya Twitter ini merasa terancam nih dengan adanya Threads dari Meta ini. Kalau dipikir-pikir kenapa ya harus terancamnya? Yang namanya media sosial kan pasti akan selalu muncul yang baru lagi. Apa karena pengembangnya Meta? Nggak tahu juga. Bahkan katanya Elon Musk dia mau ngajak sparring nih sama Mark Zuckerberg. Kayaknya seru ya kalau mereka benar-benar sparring gitu ya, gara-gara masalah ini doang. Nah, yang kita angkat di sini adalah kira-kira dengan munculnya satu media sosial Threads ini, kira-kira ancaman apa saja yang bisa terjadi? Ya seperti media-media sosial lainnya kayak Instagram, Facebook, atau yang mendekatinya itu yaitu Twitter ini, ancaman yang paling besar akan terjadi itu adalah dari sisi thief identity atau pencurian identitas. Kita nanti akan lihat berapa banyak para penipu-penipu yang mengatasnamakan artis, orang-orang terkenal, atau tokoh-tokoh politik lainnya. Seperti yang sudah-sudah di Facebook itu pabalatak pokoknya. Kemudian ancaman yang kedua adalah pencurian akun. Ya, modus kejahatan ini sih udah nggak asing lagi di media sosialan. Bahkan sekelas artis ataupun sekelas selebgram itu pernah terjadi pencurian akun mereka. Jadi kalau teman-teman tetap bikin akun di Threads, ya ini harus diperhatikan ya untuk masalah password, kemudian juga menggunakan multifactor authentication. Dua ini harus langsung diterapkan. Jangan sampai enggak. Kemudian ancaman yang ketiga adalah penyebaran konten-konten yang berbahaya. Berbahaya di sini bukan hanya berarti konten-konten yang ada malware atau spyware dan lain-lainnya, tetapi juga konten-konten yang sedikit meresahkan lah. Yang berbau open BO, yang berbau seks dan berbau pornografi. Pasti akan ada oknum-oknum yang menggunakan modus ini di dalam media sosial Threads. Kemudian ancaman yang keempat adalah berhubungan dengan phishing. Nah, biasanya media sosial yang berbasis microblogging ini banyak sekali orang-orang yang menyisipkan URL-URL yang dipendekkan. Dan kita nggak tahu yang aslinya itu gimana sih. Sehingga ketika kita klik link tersebut, malah di-redirect ke website palsu atau website yang dibuat oleh si hacker. Jadi hati-hati kalau teman-teman ngeklik link ya yang ada di Threads ini. Kemudian ancaman yang kelima dan yang terakhir adalah serangan malware. Nah, di sini teman-teman juga harus hati-hati ketika ada link atau URL yang tidak kita ketahui. Jangan-jangan ketika diklik ternyata isinya adalah ransomware. Kelar deh komputer kita. Nah, inilah 5 ancaman yang mungkin akan terjadi pada media sosial Threads ini. Tapi terlepas dari ancaman-ancaman ini, yang paling menarik ketika ada media sosial baru, entah bentuknya apapun itu, adalah penggunaan OSINT atau Open Source Intelligence. Jadi opsi-opsi untuk menggali informasi-informasi atau data pribadi korbannya atau seseorang itu akan semakin banyak dengan adanya media sosial seperti ini. Yang diuntungkan siapa? Ya, yang diuntungkan adalah para hacker yang ingin mencari informasi pribadi itu. Apakah dengan ancaman-ancaman ini kita jadi nggak ikutan Threads? Ya nggak juga. Saya udah daftar kok. Jadi kalau teman-teman mau daftar, ya daftar saja nggak apa-apa. Tetapi yang harus diingatkan adalah bagaimana cara menggunakan media sosial yang aman. Nah, nanti untuk tips-tips keamanan pada media sosial ini akan saya bahas di video berikutnya. Oke? Nah, inilah informasi yang bisa saya bagi pada teman-teman semuanya. Mari kita ramaikan media permedsosan ya. Dan jangan lupa follow akun Threads saya, @dodiferdiansyah. Ditunggu ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.